Istilah mitra mulai banyak dikenal seiring dengan menjamurnya aplikasi berbasis permintaan konsumen seperti ojek, kurir, hingga taksi online. Mereka masuk kategori pekerja informal dalam ekonomi gig atau gig ekonomi yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, melainkan hanya terikat dengan hubungan kemitraan. Namun, istilah hubungan kemitraan tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsep hubungan kemitraan justru ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang diartikan seperti ini. Tapi konteksnya berbeda dengan praktik kemitraan yang kini marak diterapkan. Misalnya soal pendapatan. Upah para mitra diperoleh dari bagi hasil dengan perusahaan aplikasi. Belum lagi bicara soal kesejahteraan sampai hak para mitra. Sama-sama bekerja, apakah para mitra juga dikategorikan sebagai buruh? Pada kenyataannya memang sebenarnya mereka tuh buruh gitu. Mereka tuh buruh yang seharusnya berada dalam hubungan kerja karena mereka punya hubungan subordinasi yang jelas dengan platform. Namun secara hukum, karena definisi hubungan kerja kita yang memang sangat sempit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pekerja platform ini tadi menjadi tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan akhirnya juga tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana pekerja yang berada dalam tenaga kerja. Secara empiris mereka pekerja gitu, tapi secara normatif enggak. Mereka jadi secara normatif nggak terlindungi. Padahal secara empiris, secara kenyataan mereka pekerja, mereka melakukan pekerjaan, mereka sebenarnya memerlukan perlindungan sebagai pekerja. Tapi secara normatif perlindungan itu nggak bisa didapatkan karena mereka nggak masuk ke dalam definisi hubungan ini nggak masuk ke dalam definisi hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masih nihilnya payung hukum terkait hubungan kemitraan di Indonesia menimbulkan sejumlah konsekuensi terhadap nasib para mitra. Salah satunya potensi eksploitasi akibat ketimpangan hak dan kewajiban yang diberikan platform kepada mitra kerja. Misalnya dari segi jam kerja dan pendapatan yang dihasilkan. Sejumlah studi menemukan mayoritas pekerja gig seperti pengemudi ojol bekerja rata-rata 9-12 jam per hari. Angka ini jauh di atas batas maksimum 40 jam per minggu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sudah kerja keras, pendapatan mereka pun minim. Pada 2022 sampai 2023, pendapatan kotor rata-rata ojol hanya sekitar Rp168.000 per hari. Pendapatan bulanan mereka ditaksir sangat rendah dan tak mencapai UMK. Kesejahteraan mitra itu selama 10 tahun belakangan ini terus menurun gitu. Kenapa dia terus menurun? Karena memang di masa-masa awal kesejahteraannya cukup baik karena pada masa itu sering disebut sebagai masa-masa honeymoon period lah atau masa-masa keemasan gig ekonomi. Ternyata ketika dikembalikan ke nilai awal yang terjadi adalah ternyata kesejahteraan menurun sama sekali dan bahkan jauh di bawah kelayakan lah. Jadi jauh di bawah pendapatan yang layak yang didapatkan oleh pekerja. Jangankan dibandingkan dengan masa honeymoon period, sekarang dibandingkan dengan upah minimum di daerah masing-masing aja banyak yang kemudian dapat jauh di bawah itu. Tarif sangat murah, tarif menjadi makin murah dengan persentase potongan ke platform yang juga tidak kecil dan kurangnya perlindungan-perlindungan lain. Mereka jaminan sosial memang bisa BPJS tapi harus ditanggung sendiri. Kalau ada kecelakaan kerja itu jadi resiko yang mereka tanggung sendiri. Mereka nggak mendapatkan insentif-insentif pengupahan yang seharusnya bisa didapatkan oleh pekerja. Jadi mereka berada dalam kondisi yang memang sangat rentan gitu. Mereka makin rentan, makin rentan dibandingkan dengan di masa-masa awal gig ekonomi. Menurut Nabila, persoalan utama sistem kemitraan adalah ketiadaan perlindungan bagi mitra akibat definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai terbatas dan tidak adaptif. Masalahnya, aturan terkait hal ini tak kunjung diwujudkan. Karena tidak ada aturan hukum yang jadi rujukan, pada akhirnya muncul kesepakatan yang sifatnya eksploitatif terhadap mitra. Kita perlu mendiskusikan ulang sebenarnya definisi hubungan kerja itu seperti apa, siapa yang kemudian bisa masuk ke dalam pekerja dalam hubungan kerja, dan harapannya pekerja-pekerja platform ini tadi juga bisa dimasukin ke dalam situ supaya jelas lah perlindungan. Yang jelas harus ada batas minimum perlindungan yang diberikan, setidak-tidaknya harus ada batasan minimum perlindungan yang diberikan kepada pekerja, karena bagaimanapun mereka adalah pekerja dan menjadi tidak adil bagi mereka yang menjadikan ini sebagai pekerjaan mereka, posisi mereka sebagai pekerja tanpa adanya perlindungan yang memadai dari negara gitu. Saya pribadi beranggapan bahwa
mengkategorikan mereka sebagai pekerja itu jauh lebih memberikan perlindungan hukum dibandingkan kita membuat kategorisasi baru soal mitra atau pekerja dalam hubungan kemitraan. Jadi sebenarnya memasukkan mereka ke dalam salah satu agenda yang dibahas di revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan menurut saya salah satu opsi yang menarik untuk didorong sih hari-hari ini.